Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Gunita, NIM 2523130060. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Bani Umayyah I dan Bani Umayyah II. Langsung saja kita ke pembahasan. A few moments later. Pada masa dinasti Bani Umayyah I, 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Bani Umayyah I merupakan masa transisi penting dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menuju kerajaan Islam yang lebih terstruktur. Dengan wilayah yang sangat luas, mulai dari Spanyol di barat hingga India di timur. Kebutuhan akan sistem ekonomi yang stabil menjadi mutlak. Untuk itu, para Khalifah Umayyah menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang berpengaruh besar. Yang pertama, reformasi mata uang. Khalifah Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi menjadi tokoh sentral dalam reformasi keuangan. Beliau memerintahkan penciptakan dinar emas dan dirham perak dengan identitas Islam, menggantikan koin Bizantium dan Persia yang sebelumnya masih digunakan. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat identitas Islam dalam perdagangan, tetapi juga menegaskan kedaulatan ekonomi negara. Yang kedua, administrasi keuangan, Diwan Al-Kharaj. Sistem administrasi keuangan diperkuat melalui pembentukan Diwan Al-Kharaj yang bertugas mengelola pajak tanah. Pajak ini dikenakan pada tanah pertanian yang dikuasai baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Di samping itu, terdapat jizyah, pajak bagi non-Muslim sebagai imbalan perlindungan, usyur, bea perdagangan, dan zakat. Selanjutnya, yang ketiga, Baitul Mal sebagai pusat ekonomi. Baitul Mal pada masa Umayyah berfungsi sebagai kas negara yang menampung semua penerimaan dari pajak, zakat, dan hasil rampasan perang. Dana dari Baitul Mal dipergunakan untuk berbagai kepentingan seperti membiayai pasukan militer, membangun jalan, jembatan, masjid, serta memberikan tunjangan kepada masyarakat tertentu. Namun, seiring berkembangnya kekuasaan, Baitul Mal sering dikuasai elit politik dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan keluarga khalifah. Keempat, perdagangan dan pertanian. Letak geografis wilayah Islam yang strategis membuat perdagangan internasional berkembang pesat. Jalur perdagangan laut dan darat menghubungkan Damaskus dengan Konstantinopel, India, dan Afrika Utara. Perdagangan hasil pertanian dan barang-barang kerajinan menjadi kota-kota seperti Damaskus, Basar, dan Kufa sebagai pusat ekonomi yang ramah. Yang terakhir, 5. Kesenjangan sosial dan kemewahan penguasa. Meski sistem ekonomi tampak berkembang, realitas sosial menunjukkan adanya ketidakadilan. Sementara itu, banyak rakyat kecil yang terbebani pajak berat. Kondisi ini mengakibatkan munculnya kritik tajam dari kelompok oposisi, terutama dari kalangan ulama dan masyarakat yang merasa nilai-nilai Islam tidak dijalankan secara adil. Faktor-faktor kesenjangan sosial inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab melemahnya dinasti Umayyah I. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah I, yaitu yang pertama, diskriminasi sosial ekonomi. Kebijakan diskriminatif terhadap mawali Muslim non-Arab menjadi salah satu faktor utama keruntuhan. Mereka sering dibebani pajak lebih berat dibandingkan kaum Arab. Padahal, dalam Islam, seharusnya semua Muslim memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, korupsi dan hedonisme penguasa. Seiring bertambahnya kekayaan negara, sebagian elit Umayyah hidup dalam kemewahan. Praktik korupsi dan penyalahgunaan Baitul Mal terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Yang ketiga, konflik politik internal. Dinasti Umayyah sering menghadapi perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Kudeta, pemberontakan internal, serta pertarungan elit memperlemah stabilitas politik. Akibatnya, perhatian terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan. Yang keempat, munculnya oposisi politik Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah berhasil mengalang kekuatan besar
dengan memanfaatkan isu keadilan sosial. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan Umayyah dalam pertempuran Zab yang menjadi akhir dari kekuasaan mereka di Damaskus. Yang kelima, ketidakstabilan ekonomi. Meski pernah mengalami kejayaan, ketergantungan pada hasil pajak tanah dan rampasan perang membuat ekonomi Umayyah rapuh. Saat ekspansi, wilayah melambat, pemasukan negara menurun, sementara pengeluaran terus meningkat untuk membiayai militer dan gaya hidup mewah penguasa. Hal ini memperburuk kondisi keuangan dinasti. Selanjutnya, B. Pada masa dinasti Bani Umayyah II, Al-Andalus 756 sampai 1031 Masehi. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah I di Damaskus pada tahun 750 Masehi, banyak anggota keluarga Umayyah terbunuh akibat revolusi Abbasiyah. Namun, salah seorang keturunannya, Abdurrahman Ad-Dakhil, berhasil melarikan diri dan tiba di Andalusia. Pada tahun 756 Masehi, ia mendirikan dinasti Umayyah II dengan menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahan. Sejak saat itu, wilayah Andalusia berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia, terutama dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kemajuan ekonomi Andalusia berlandaskan pada pengelolaan fiskal yang baik, pemanfaatan potensi alam, beserta posisi strategisnya sebagai penghubung perdagangan antara dunia Islam, Afrika, dan Eropa. Dinasti Umayyah II tidak hanya berhasil membangun stabilitas politik, tetapi juga melahirkan sistem ekonomi yang kuat, inovatif, dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan Andalusia sebagai salah satu wilayah paling makmur di dunia pada masanya. Yang pertama, stabilisasi dan reformasi ekonomi. Kedua, pertanian sebagai basis ekonomi. Ketiga, perdagangan internasional. Keempat, industri dan kerajinan. Kelima, perkembangan ilmu ekonomi dan administrasi. Dan yang terakhir, keenam, kemakmuran dan kesenjangan sosial. Adapun faktor-faktor penyebab keruntuhan Bani Umayyah II, antara lain, yang pertama ada krisis politik internal dan perbuatan kekuasaan. Perbuatan kekuasaan antara elitis istana, terutama setelah munculnya dominasi pejabat militer seperti Al-Manzor, membuat otoritas khalifah melemah. Peran khalifah semakin hanya simbiolis, sedangkan kekuasaan nyata dipegang oleh wazir atau panglima perang. Yang kedua, ada perpecahan sosial dan etnis. Andalusia dihuni oleh beragam kelompok, Arab, Berber, Muwalat, Yahudi, dan Kristen Mozarab. Ketegangan antar kelompok sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sehingga memperlemah stabilitas sosial dan politik negara. Yang ketiga, krisis ekonomi dan finansial. Biaya perang yang besar dan lemahnya kontrol fiskal menyebabkan pemasukan negara tidak sebanding dengan pengeluaran. Ketidakmampuan mengelola keuangan membuat perekonomian semakin terpuruk, mempercepat kehancuran pemerintah. Yang keempat, tekanan dari kerajaan Kristen. Di utara, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Kastilia, Leon, dan Aragon semakin kuat. Serangan mereka semakin sulit dibendung karena kelemahan militer dan politik internal dinasti Umayyah II. Dan yang terakhir, fragmentasi politik Andalusia, Muluk Al-Tahwaib. Setelah keruntuhan pusat pemerintah di Cordoba, wilayah Andalusia pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Perpecahan ini memudahkan kerajaan Kristen melancarkan gerakan Reconquista secara bertahap. Kesimpulannya, dinasti Bani Umayyah I menunjukkan adanya upaya besar dalam membangun sistem ekonomi yang lebih terstruktur melalui reformasi mata uang, administrasi keuangan, penguatan peran Baitul Mal, serta pengembangan perdagangan dan pertanian. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat masalah serius seperti diskriminasi terhadap mawali, kesenjangan sosial, praktik korupsi, konflik internal, dan ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan dinasti Bani Umayyah II memperlihatkan pencapaian luar biasa dalam pengelolaan fiskal, pertanian, perdagangan, dan industri yang menjadikan Cordoba sebagai pusat peradaban dunia. Keberhasilan Abdurrahman Ad-Dakhil
hingga Abdurrahman III mencapai stabilitas politik dan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, bahkan melahirkan Andalusia sebagai salah satu wilayah termakmur pada masanya. Namun, kejayaan tersebut tidak bertahan lama karena rapuhnya pondasi politik, munculnya krisis sosial ekonomi, serta tekanan eksternal dari kerajaan Kristen di utara. Puncaknya, keruntuhan Cordoba pada tahun 1031 Masehi membuka jalan bagi era fragmentasi politik Muluk Al-Kahwaib yang melemahkan peran Andalusia sebagai pusat peradaban Islam di Eropa Barat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.